Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang anti Pancasila. Ya. Kenapa anti Pancasila? Ini karena memang banyak orang-orang Ikhwanul Muslimin, orang-orang Hizbut Tahrir, ya, ide pemikirannya itu ke situ. Dia selalu menganggap bahwa ini adalah togut. Ini kesesatan. Ini kesesatan. Dan ini doktrin kalau masuk kepada anak-anak muda, akhirnya menjadi ekstrim radikal anak-anak muda itu. Padahal sebenarnya masalahnya simpel sekali. Sedikit saja, belajar agama sedikit saja. Kalian akan paham. Pancasila itu dari 5 silanya, itu cara menilainya bagaimana? Orang-orang ini menganggap bahwa ini adalah sebuah aliran agama Pancasila. Dan ini sudah diketahui kesalahannya. Mana di Indonesia ini Anda bilang agama Pancasila? Pernah dengar antum? Hah? Ada namanya agama bernama agama Pancasila. Tidak ada yang menganggap seperti itu. Dibahasakan ideologi Pancasila. Sebab Pancasila itu adalah kesepakatan antara penduduk negara. Mereka bersepakat. Itu kalau di bahasa syariatnya namanya al-ahad, mu'ahada, tal-mu'ahada. Dan itu ada di sirah Nabi SAW. Di kota Madinah itu Nabi bikin perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Jangan ada yang berkata, oh Nabi ini berhukum dengan hukum togut ini. Ada Al-Quran dan Sunnah kok bikin perjanjian lagi dengan orang Yahudi. Nah, inilah masalahnya, kalian itu nggak paham. Iya. Jadi hukum-hukum agama itu ada hukum yang sudah jelas. Aturannya, pendalilannya itu tidak berubah. Ada hukum-hukum agama memberi kaidah umum. Di kaidah umum ini dibolehkan sepanjang tidak melanggar peraturan. Dan ada hukum-hukum memang itu dikembalikan kepada pihak tertentu yang menentukan di situ. Misalnya, kalau dua orang suami istri misalnya mau bercerai, kan prosesnya kan didamaikan dulu kan? Iya, didamaikan dulu. Maka setiap dari dua belah pihak itu ada utusannya mendamaikan. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kan itu ayatnya. Kalau kalian khawatir suami istri ini berpisah, maka buatlah ini hakam sebagai orang yang memegang hukum dari pihak laki-laki dan perempuan. Jadi dua ini yang menentukan hukum. Sekarang saya mau tanya, ini ayat apa? Hukum diserahkan kepada dua orang. Tidak dikatakan hukumnya dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak. Tapi pada dua orang ini. Sebab memang kadang pada dua orang bertengkar suami dan istri gara-gara burung beo misalnya. Tidak ada hukum burung beo dalam Al-Quran. Burung beo kalau ada begini, hukumnya begini dan begini. Itu memang masuknya kepada dua orang. Dilihat apa yang maslahat di dalam mendamaikannya. Kan begitu? Jelas ya? Sama di dalam negara juga begitu. Jangan sedikit-sedikit, oh ini negara tidak berhukum dengan hukum Islam. Kadang sebagian orang lancangnya di dalam menjatuhkan vonis. Kalau begitu negara ini kafir. Baik, hukum apa yang kalian maksud? Iya. Di pengadilan, di KUA, hukum Islam semua yang dipakai. Warisan, hukum Islam yang dipakai semuanya. Jelas ya? Hukum itu di tata negara ada 3. Ada namanya hudud. Hudud ini hukum-hukum yang sudah jelas nasnya. Kalau mencuri dipotong tangannya, berzina hukumannya apa misalnya, dia membunuh
ada kisos atau ada dia membayar dia. Kalau misalnya dia minum khamar, dicambut 40 kali atau 80 kali. Kalau dia mencuri, dipotong tangannya. Itu hukum hudud namanya, sudah jelas, tidak bisa berubah. Ada hukum namanya hukum takzir. Takzir ini memang peraturannya di dalam Islam itu kembali kepada pemerintah. Dia mengukur berapa banyak kadar yang diberikan. Ada yang melanggar aturan pemerintah, aturan lalu lintas, berapa banyak dia dikasih sanksi. Itu pemerintah memang yang dikasih wewenang untuk menentukannya. Jelas ya, kalau tidak pakai helm maka dia didenda sekian. Itu diberi wewenang pemerintah. Oh, jangan bilang ini pemerintah zalim. Helm itu tidak ada hukum Islam helm, togut. Ya, tidak apa-apa keluar tidak pakai helm, didenda tidak usah dibayar. Itu keliru memahami. Yang ketiga dari jenis hukum, ada hukum memang tidak ada di situ dari ketentuan ya di dalam syariat. Itu memang kembali kepada ijtihadnya pemimpin. Dia yang berijtihad di dalam keputusan-keputusan yang diperlukan di dalam negerinya. Makanya disepakati oleh para ulama kaidah fikih tasarruful imam fi ra'iyatihi manutun 'alal maslahah. Seorang imam, kepala negara, bertindak pada penduduknya, memberikan ketentuan-ketentuan itu berdasarkan maslahat. Berdasarkan maslahat. Jadi dia mengambil kaidah-kaidah umum. Kalau dia tidak bisa melakukannya, dia mengambil penasihat-penasihat yang bisa memberi pertimbangan harusnya apa yang dia lakukan. Ya, itulah yang dilakukan oleh negara. Kadang bikin keputusan, tenaga ahli ini dia datangkan, ahli ini dia datangkan. Dengan banyaknya proses baru muncul keputusan. Jelas ya? Nah, jadi itu ketentuannya, jangan langsung mencap semuanya. Ini menyelisih Islam, apalagi bahasanya sangar sekali ya, togut. Ya.